Bagi Anda YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel dan mendapatkan banyak subscriber, Anda berada di video yang tepat. Dalam video ini, akan dijelaskan cara menambah subscriber YouTube. Tips pertama untuk menambah subscriber, yang harus kita lakukan sebagai YouTuber pemula adalah memilih fokus channel kita, atau sering disebut dengan niche. Berbeda halnya apabila channel kita telah besar dan berkembang dengan memiliki jutaan subscriber, fokus channel boleh mulai berkembang dengan membuat konten-konten baru dalam fokus atau niche yang berbeda. Namun bagi kita YouTuber pemula, jika isi konten kita memiliki tema yang campur-campur atau gado-gado, akan sangat sulit berkembang dan mendapatkan banyak subscriber. Saat penonton baru menemukan channel kita dan melihat bahwa tema channel kita secara keseluruhan memiliki fokus tema yang sama dengan minat penonton tersebut, kemungkinan besar penonton baru tersebut mau untuk subscribe channel kita. Tetapi jika penonton baru menemukan channel kita dan melihat ternyata tema channel kita secara keseluruhan campur-campur atau gado-gado, kemungkinan kecil penonton baru tersebut mau untuk subscribe. Misal minatnya adalah mengenai tutorial hidroponik, tapi ternyata di channel tersebut selain membahas tutorial hidroponik, juga berisi konten-konten masakan dan konten kosmetik. Secara insting, biasanya penonton baru tersebut memilih untuk tidak subscribe. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai YouTuber pemula untuk konsisten membuat konten-konten dengan tema atau fokus yang sama. Ada banyak fokus tema channel yang bisa dipilih, menyesuaikan dengan minat dan pengetahuan yang kita miliki. Ada fokus tema kesehatan, parenting, gaming, motivasi, bisnis, usaha, traveling, fotografi, kosmetik, hewan peliharaan, olahraga, musik, komputer, gadget, otomotif, dan lain-lain. Setiap fokus tema memiliki penonton setianya masing-masing yang siap untuk subscribe ke channel kita. Tips kedua untuk menambah subscriber YouTube adalah mempelajari SEO. SEO atau Search Engine Optimization YouTube, kita butuhkan agar video dan channel kita ditemukan oleh penonton baru sebanyak mungkin. Sebagai YouTuber pemula, kita memasuki komunitas yang begitu besar yang berisi jutaan bahkan miliaran video yang beredar. Tentu saja orang-orang akan kesulitan untuk menemukan dan menonton video yang kita upload. Berikut adalah keterangan resmi dari YouTube mengenai bagaimana cara orang lain menemukan video kita. Dengan lebih dari 500 jam konten yang diupload ke YouTube setiap menitnya, hampir mustahil untuk menemukan apa yang Anda butuhkan tanpa adanya bantuan untuk mengurutkan semua video tersebut. Sistem peringkat penelusuran YouTube mengurutkan video dalam jumlah besar untuk memilah hasil yang paling berguna dan relevan bagi kata kunci penelusuran Anda, dan menampilkannya dengan cara yang mempermudah Anda dalam menemukan apa yang dicari. Seperti kita ketahui, bahwa YouTube adalah mesin pencari atau search engine terbesar kedua setelah Google. Saat awal kita membuka aplikasi atau website YouTube, secara default YouTube akan merekomendasikan video-video yang dianggap sesuai dengan minat kita. Namun jika dalam sekumpulan video itu tidak ada yang menarik minat, biasanya kita langsung mengetik keyword atau kata kunci sesuai dengan video yang ingin kita tonton. Misal kita ingin menonton film atau lagu tertentu, biasanya kita mengetikkan judul film atau lagu tersebut di kolom search YouTube. Begitu pula jika kita ingin mengetahui ide atau peluang usaha yang bisa dilakukan saat pandemi, kita segera mengetikkan kata kunci ide peluang usaha saat pandemi tersebut di kolom search YouTube. Setelah orang mengetikkan kata kunci tertentu, YouTube akan mencari dari jutaan video yang ada, lalu merekomendasikan sekumpulan video yang dianggap paling sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan tersebut. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi YouTube merekomendasikan video untuk kita tonton? Kita dapat mengetahuinya dari tips yang diberikan oleh YouTube berikut. Di penelusuran YouTube, ada 3 elemen utama yang kami prioritaskan untuk memberikan hasil penelusuran terbaik: relevansi, keterikatan, dan kualitas. Untuk memperkirakan relevansi, kami memeriksa banyak faktor, seperti seberapa cocok judul, tag, deskripsi, dan konten video dengan kata kunci penelusuran Anda. Sinyal interaksi adalah cara yang sangat penting untuk menentukan relevansi. Kami menyertakan sinyal keterikatan dari pengguna. Misalnya, kami dapat melihat waktu tonton video tertentu untuk kata kunci tertentu guna menentukan relevan tidaknya video tersebut dengan kata kunci pengguna lain. Terakhir, terkait kualitas, sistem kami dirancang untuk mengidentifikasi sinyal yang dapat membantu menentukan channel mana yang memperlihatkan keahlian, kredibilitas, dan keterpercayaan dalam topik tertentu. Dari tips yang diberikan oleh YouTube ini, ternyata ada 3 elemen utama yang mempengaruhi rekomendasi YouTube saat ada orang yang mencari video dengan kata kunci tertentu melalui search. Elemen yang pertama adalah relevansi, yaitu seberapa cocok judul, tag,
deskripsi, dan konten video, dengan kata kunci yang diketikkan pada kolom search YouTube. Berarti sebagai YouTuber pemula, kita harus melakukan optimasi judul, deskripsi, tag, serta konten video kita, menyesuaikan dengan kata kunci yang paling banyak dicari orang dalam kolom search YouTube. Misal orang banyak mencari video tentang ide peluang usaha saat pandemi, maka ini menjadi peluang bagi kita yang memiliki fokus channel tentang ide usaha, untuk membuat konten tentang ide usaha saat pandemi tersebut. Lalu melakukan optimasi SEO, dengan cara menuliskan kata kunci ide peluang usaha saat pandemi, pada judul, deskripsi, dan tag video yang telah kita upload. Elemen kedua yang mempengaruhi rekomendasi hasil search YouTube adalah keterikatan atau engagement penonton terhadap video kita. YouTube memberi penjelasan engagement ini adalah waktu tonton video, atau yang sering disebut dengan watch time. Pengertian watch time menurut YouTube adalah jumlah waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton video. Informasi ini memberikan gambaran mengenai konten yang sebenarnya ditonton penonton, bukan video yang ditinggalkan setelah diklik. Jadi watch time itu adalah seberapa lama orang menonton video kita setelah mereka klik. Jika video kita bisa menjawab pertanyaan atas kata kunci yang mereka ketikkan pada kolom search, maka orang tersebut akan terpuaskan dan menonton video kita hingga selesai atau hampir mendekati selesai. Sebaliknya, jika konten video kita tidak sesuai dengan judul dan deskripsi, sehingga tidak menjawab pertanyaan atas kata kunci yang mereka ketikkan pada kolom search, maka mereka akan segera meninggalkan video kita dan mencari video yang lain. Inilah yang dimaksud YouTube dengan video yang ditinggalkan setelah diklik. Sinyal watch time ini digunakan oleh YouTube untuk menilai apakah video kita akan diprioritaskan pada halaman pertama hasil search atau tidak. Semakin tinggi watch time, video kita akan terus diprioritaskan pada halaman pertama hasil search, sehingga potensi penonton baru yang datang ke channel kita semakin banyak, otomatis berpotensi menambah subscriber channel kita. Elemen ketiga yang mempengaruhi rekomendasi hasil search YouTube adalah kualitas, yaitu YouTube menentukan channel mana yang memperlihatkan keahlian, kredibilitas, dan keterpercayaan dalam topik tertentu. YouTube akan memprioritaskan hasil search kepada channel-channel yang paling banyak membahas topik sesuai kata kunci yang diketikkan pada kolom search. Misal ada orang yang mencari kata kunci tutorial hidroponik, maka YouTube akan memprioritaskan video-video yang di dalam channelnya banyak membahas tentang tutorial hidroponik. Bukan memprioritaskan channel yang hanya berisi 1 atau 2 konten saja tentang tutorial hidroponik, sedangkan konten lainnya membahas tentang masakan atau kosmetik. Semakin banyak konten dengan topik yang sama, maka kita akan semakin dianggap ahli, kredibel, dan terpercaya oleh YouTube tentang topik tersebut, yang akan menguntungkan channel kita dalam fitur search YouTube. Inilah pentingnya konten-konten dalam channel kita berada pada satu niche atau satu fokus tema tertentu. Dengan mempelajari SEO YouTube dan mempraktekkannya, kita bisa memanfaatkan search engine YouTube ini untuk mendapatkan penonton baru yang datang dan menonton video kita sebanyak-banyaknya. Semakin banyak penonton baru yang datang, maka semakin banyak pula potensi penambahan subscriber channel kita. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Tips berikutnya untuk menambah subscriber YouTube adalah menampilkan sesuatu yang unik dan berbeda dalam channel kita, dibandingkan dengan semua channel yang ada dalam niche atau fokus tema yang sama dengan channel kita. Ada begitu banyak komunitas di seluruh platform YouTube sehingga ada banyak channel baru yang dibangun setiap hari. Tetapi mengapa ada channel yang berkembang dan ada yang tidak? Apakah benar membangun karir di YouTube sudah sulit karena persaingan yang begitu ketat? Ternyata tidak. Yang terjadi adalah konten kreator yang berada di komunitas dengan persaingan ketat ini akhirnya menemukan satu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang belum pernah ada, belum pernah ditampilkan sebelumnya. Dan begitu channel mereka berfokus pada satu hal itu, subscriber mereka mulai meledak. Sebut saja fenomena Vicky Naki. Ome TV adalah komunitas yang sudah lama ada di YouTube. Tapi Vicky Naki bisa menemukan perbedaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan kemampuan bahasa asing yang dia miliki, mampu menyuguhkan hiburan yang sangat menarik saat ia merayu dan bikin kaget cewek-cewek cantik dari berbagai negara di dunia. Hasilnya, channelnya mampu menembus 3 juta subscriber hanya dalam waktu 3 bulan saja. Jadi, setelah memilih niche atau fokus channel yang kita inginkan, coba temukan sesuatu yang membuat kita berbeda. Sesuatu yang dapat kita gunakan untuk menonjol dan unik di antara channel lain, sehingga orang-orang yang baru melihat channel kita tertarik untuk subscribe. Tips keempat untuk menambah subscriber YouTube adalah mempromosikan channel kita kepada keluarga, teman, dan follower media sosial lain yang biasa kita gunakan.
Banyak orang tidak memahami bahwa algoritma YouTube dibuat untuk memiliki satu misi, yaitu gimana caranya supaya orang-orang menonton YouTube dan berada di platform YouTube selama mungkin. Jadi apapun yang kita lakukan untuk membantu YouTube dengan tujuan khusus tersebut, algoritma YouTube akan menyukai channel kita. Jika kita berhasil membawa banyak orang dari sumber eksternal ke YouTube, misalnya dari medsos Facebook, Instagram, atau Twitter, maka kita melakukan apa yang diinginkan algoritma YouTube. Saat kita membawa misalnya 100 orang dari Facebook atau Instagram untuk menonton channel YouTube kita, yang akan dilakukan algoritma adalah mencoba mencari tahu konten seperti apa yang ditonton oleh 100 orang ini di dalam video kita. Kemudian merekomendasikan video tersebut kepada lebih banyak orang yang menyukai konten dengan topik yang sama. Sehingga orang-orang dari luar YouTube dan juga hasil rekomendasi YouTube inilah yang akan menjadi potensi subscriber baru channel kita. Jadi luangkan waktu ekstra setiap kali kita mengupload video, untuk segera dipromosikan kepada keluarga dan teman di Facebook, Instagram, atau Twitter, yang akan sangat membantu menambah subscriber channel YouTube kita. Tips terakhir untuk menambah subscriber YouTube dan yang sering diabaikan oleh konten kreator di YouTube adalah pentingnya berinteraksi dengan penonton dan konten kreator yang lain. Setiap kali seorang konten kreator bertanya, "Mengapa channel saya tidak berkembang? Mengapa video saya tidak mendapat rekomendasi penayangan? Mengapa channel saya tidak ada yang subscribe?" Namun ketika ditanya kepada mereka apakah melakukan interaksi dengan penonton atau konten kreator yang lain, jawabannya adalah 99% tidak melakukan hal tersebut. Agar kita bisa memahami hal ini, kami akan menggunakan analogi seperti di lingkungan rumah tempat tinggal. Misal kita baru saja pindah ke lingkungan baru, tetangga sama sekali tidak ada yang tahu bahwa kita adalah penghuni baru di lingkungan itu. Misal pada malam minggu ada aktivitas kumpul-kumpul silaturahmi di lingkungan, seluruh tetangga berkumpul dan makan bersama, mengobrol, dan berinteraksi. Jika kita memutuskan tidak bergabung ke acara tersebut, maka mereka masih tidak tahu bahwa kita adalah penghuni baru di lingkungan itu. Akan berbeda halnya jika kita memutuskan ikut bergabung, maka kita akan bertemu dengan tetangga dan berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Berawal dari acara itulah lama-kelamaan, dari mulut ke mulut, semakin banyak orang yang mengetahui bahwa kita adalah penghuni baru di lingkungan itu. Jadi dalam analogi ini, YouTube adalah lingkungan, video orang lain dalam YouTube adalah acara silaturahmi, dan channel YouTube kita adalah penghuni yang baru saja pindah ke lingkungan atau komunitas tersebut. Yang harus kita lakukan adalah mencari channel orang lain dengan jumlah subscriber yang hampir sama, lalu mengomentari video mereka, memuji cara mereka edit video, menyebutkan sesuatu dalam video yang menarik bagi kita, dan sesuatu yang sangat kita sukai dari video mereka. Dan karena faktor keingintahuan manusia, 9 dari 10 komentar kita akan menarik mereka ke channel kita. Tadi sudah kita pahami bersama bahwa algoritma YouTube adalah mendukung channel yang berusaha untuk mempertahankan orang-orang tetap berada di dalam YouTube selama mungkin. Jadi jika kita berinteraksi dengan orang-orang di dalam YouTube, secara tidak langsung kita membawa mereka kembali ke YouTube untuk saling membalas komentar. Tanpa disadari, kita telah menyelesaikan misi dengan tepat apa yang diinginkan algoritma YouTube. Jadi, beberapa kali dalam seminggu usahakan untuk menyediakan waktu 1 atau 2 jam hanya untuk berinteraksi di YouTube. Memberi komentar video, membaca balasan, lalu membalas kembali komentar mereka. Lakukan secara konsisten terhadap video kita sendiri maupun video orang lain. Dengan melakukan ini, kita akan membawa ratusan orang ke channel kita dan berpotensi menarik minat mereka untuk menjadi subscriber. Semoga video tentang cara menambah subscriber YouTube ini bermanfaat, dan selamat mempraktekkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.